Bukit Batu dikenal sebagai salah satu daerah pembuat tenun terbesar di Riau. Menurut sejarahnya, keberadaan tenun di Bukit Batu sudah ada sejak masa kejayaan Datuk Laksamana Raja di Laut. Desa Bukit Batu Laut menjadi pusat aktivitas pembuatan tenun yang hasilnya dikenal dengan tenun Bukit Batu. Tenun Bukit Batu ini tersebar ke berbagai daerah baik di Riau maupun di luar Riau. Desa ini terletak di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Jarak tempuh dari ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru, menuju tempat ini adalah sekitar 203 km atau lebih kurang 4 jam perjalanan darat. Kepiawaian para kaum perempuan di Bukit Batu dalam menenun sangatlah tersohor sejak dahulu, dan kebiasaan menggeluti profesi tersebut masih dapat dilihat hingga saat ini. Kalau dihitung dengan masalah tenun Bukit Batu ini memang sudah dulunya, di zaman dulunya. Itu sebenarnya sudah tahun 15, 12. Jadi yang tenun ini yang dibikin oleh anak Bukit Batu. Anak Bukit Batu itu namanya itu Simbung. Simbung ayahnya itu Ibrahim. Digelar juga dia orang itu Datuk Lelustio. Bukit Batu. Benang emas ini dia ni digunakan untuk tenun dan juga pakaian perempuan. Jadi benang emas ini kalau laki tu yang memakai laki-laki untuk sembahyang bang tak bisa. Tak bisa oleh kena emas. Tak boleh. Menurut apa adat rajo lah. Maksudnya macam mana itu? Maksudnya macam mana? Kalau maksudnya kalau orang biasa tak boleh lebih bentuknya daripada kerajaan. Orang kerajaan. Misalnya coraknya harus lebih sederhana lagi gitu ya. Lejo itu tak ada bahasa-bahasa lain. Kalau bahasa Melayunya itu lejo namanya. Lejo itu dia tadi tidak apa. Tidak bedonya itulah dia tidak pakai apa? Pakai tabu. Kalau apa tu pakai tabu namanya kan. Ini dia tak pakai tabu. Itu lejo. Datuk Laksamana tu dia pun lahir 1883. Itu lain lahirnya. Meninggalnya tahun 55. Tahun 55 meninggalnya. Kalau dulu beli bahannya di mana? Orang dulu kalau beli bahan di mana? Beli bahan dia apa di Bengkalis saja. Oh, di Bengkalis. Bengkalis. Ada jual benangnya. Kalau apanya bikin sendiri. Sebenarnya apa alatnya bikin sendiri. Jadi kayu sini bikin sendiri, tapi tidak macam ini je. Modelnya lain, tak macam ini je. Ini TBM namanya. Jadi tergeduk. Geduk. Sekarang semuanya ini umum ini. Betul. Itu. Kerana agak cepat. Betul. Itulah. Dahulu, proses pembuatan tenun Bukit Batu menggunakan alat yang dinamai dengan geduk. Pengerjaan menggunakan alat geduk memakan waktu lama dan dengan hasil yang terbatas. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, penggunaan tenun geduk mulai ditinggalkan dengan hadirnya ATBM, alat tenun bukan mesin, yang juga digunakan di berbagai daerah pembuat tenun. Jaket ini kan dibuat dari kami sini biasa dari kayu punak atau kayu suntai.
Yang itu kami pilih buat bahannya yang bagus kan. Semua bahan dalam kek ini ada namanya ini geruk. Geruk kan. Ini penggulung kain. Ini ada namanya penggulung benang. Penggulung benang. Dan ini alat namanya cacak ya. Cacak. Dan di sini dalam geruk ini ada sisir. Ada satu lagi bahan ini, kalau di sini dibuat dari kayu leban untuk menolak teropong. Ini kan untuk menolak teropong untuk menjalankan benang. Ini ada satu alat lagi, ini namanya ini untuk menganyam benang. Ini pemijak dia. Ukuran lebarnya 140, panjang ini sekitar 1,50 meter. Nah, itu banyak betul itu. Kalau itu pakai tenaganya kuat. Selain dari kainnya itu kan dua sambung dijadikan satu. Nah, itu kalau udah jadi, dan lagi proses menenunnya itu lambat. Cuma kayunya sekarang ini agak susah cari punah kan. Kayu itu jauh dan lagi kan banyak masalah kalau kerja kayu sekarang kan. Ya proses pembuatan ini kan dari awalnya kayu itu dijemur dulu kan. Nah, tadi jemur baru dipotong sesuai ukuran, diketam kan, barulah dibentuk seperti gini, sesuai dengan ukurannya. Dan lagi yang tidak bisa dibuat, kita beli di toko atau pesan, seperti teropong, sisir, ada namanya karap kan atau gun, itu kita pesan dari Bandung. Dan proses pembuatan dari awal sampai akhir lebih kurang 1 bulan lah, itu siap dipakai. Untuk menghasilkan beberapa helai kain tenun memerlukan waktu yang cukup panjang, bahkan berhari-hari. Pengerjaannya melalui beberapa tahapan, dari benang hingga menjadi kain. Ketekunan, ketelitian, dan ketunakan menjadi faktor penting untuk menghasilkan kain tenun yang molek. Pengerjaan tersebut dilakukan oleh kaum perempuan Bukit Batu Laut tanpa harus meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya di rumah tangga. Kami, nenek-nenek kami, nengok-nengok nenek kami ngajar-ngajar, nenek kami yang agak tua-tua tu ha. Jadi zaman neneknya ibu udah ada songket tu sini Sudah ada. Di kampung ni yang pembuat songket ramai tak? Ramai dulu. Tu orang nenek-nenek waktu tu dulu, makanya kami dapat sampai ke keturun menurun. Berapa kami adik-adik kami ni? Ada semua? Ada semuanya. Adik kami yang 2 ni ada. Yang meninggal tu ada 4 kami nak. Mak kami 4. Kami pakai pondok-pondok, kami sebansal. Kami dulu. Pindah ke mana-mana pun kami, pindah kami ke Bengkalis, kami bikin lagi ni. Di Sungai Alam. Kami dulu ada penampung. Sekarang tak ada penampung. Suka mana nak beli, belilah. Kadang awak, kalau awak nak membutuhkan duit, juallah harga murah pun tak apa-apa kan. Kalau dulu dah memang ada penampung. Sekarang agak sulit sikit tidak ada penampung, makanya kami tak bisa nak berjualkan secara cepat lah gitu. Simpan kain rumah, jam time orang nak beli barulah. Yang pun menerau.
Sudah menerau, apa dimasuk dalam gerai. Dah itu ditarik dalam mani. Dia tarik dalam mani, baru diturun. Diturun, digulung. Oh, jadi paku ni tu ikut alurnya. Supaya tak menyatu. Dia digulung, masukkan ke dalam belebas. Setelah melebas, masukkan di dalam karap. Di dalam masuk dalam karap, masuk dalam sisir. Nah, tu kan. Dimasuk dalam sisir, baru digentang. Digentang, barulah ditenunkan. Jadilah kain. Itu tu. Sikit-sikit je, Kang. Aku nak cepat. Yo cara ngisi nak buat tengok ya. Oh isi. Aku ke amat aku. Tengok kau pergi tengok dulu. Motif. Kalau ada orang menempah, bikin motif ini, bikin. Gitu kan. Nah, bikin motif ini, bikin. Itunya. Warna gitu juga. Apa-apa warna mau dipinta, kita bikin warna dia mau, bikin warna dia pula. Ke Tanjung Pinang pun sampai kainnya pokok menyebar kemana-mana. Kainnya dari Bukit Batu. Tenun yang cukup terkenal dari Bukit Batu Laut adalah jenis tenun lejo. Adapun motif-motif yang digemari di Bukit Batu Laut antara lain ialah siku keluang, siku keluang gergaji, siku keluang berawan, bunga kol, tampuk beremban, pucuk rebung sirih, pucuk rebung malaya, pucuk rebung bunga tanjung, pucuk rebung nenas, sentorak tengah, dan lain-lain. Tradisi menenun memang suatu kemahiran kaum perempuan Bukit Batu Laut yang tak dapat dipungkiri sebagai kebanggaan masyarakat setempat. Namun, banyaknya pilihan lain yang dipengaruhi oleh kecenderungan pemenuhan kebutuhan keluarga menyebabkan terpecahnya minat generasi penerus di suatu keluarga untuk melanjutkan tradisi ini. Jika dibandingkan dengan ramainya penenun di masa lalu, jumlah pengrajin tenun Bukit Batu Laut saat ini jauh berkurang. Oleh karenanya, untuk menjaga kualitas serta keberlangsungan tradisi yang amat bernilai ini, para pelaku tenun Bukit Batu Laut yang masih bertahan harus berpacu
dengan waktu. Itu ingat saya daripada tenun-menenun ni, kecil saya lagi, usia saya 5 tahun, 7 tahun, waktu saya dah sekolah SD pun, saya dah ingat tu orang bertenun. Orang mak saya pun juga kerja bertenun di saat itu. Memang boleh katakan masyarakat Bukit Batu Laut memang kerajinannya itulah tu. Ya, bertenun, membuat kerajinan kerupuk dan lain-lainnya. Jadi kalau memang di saat itu memang kaum perempuan saja, laki-laki tak ada. Jadi sekarang ni dah bolehkan berbaur pula orang ada pula kadang orang laki-laki tu yang namanya kerja menerau apa segala orang tak Jadi kalau dulunya memang tak ada, memang itu satu kegiatan anak dara di zaman itu. Kalau tentang tenun Bukit Batu Laut, tentang budaya dan adat istiadat, memang menjadi kebutuhan masyarakat di saat itu. Setiap kali ada acara pesta pernikahan itu menggunakan kain tenun benang emas itu tadi, ya kan? Jadi kalau orang lain tu bicara bukan namanya kain benang emas. Kalau di luar itu adalah kain songket katanya kan. Kalau kami tidak, tetap kain benang emas. Itu tadilah kalau dulunya di Bukit Batu Laut ini boleh katakan setiap rumah itu satu itu paling tidak, ada yang dua, ada apa, enak ya. Oleh sekarang ini nampak agak sedikit menurun, enak ya. Apalagi yang bagian penenun itu tadi, enak bagi orang kita di sini ada kadang yang nikahnya sama orang di luar, dibawa orang di luar, situlah berkurang tenaga itu. Jadi nampaknya enak tak ada upaya sedangkan anak kita pun sekarang ni tidak bertenun lagi kan. Kalau di zaman rumah saya kemarin dia bertenun, ya kan. Bahkan alat-alatnya pun sekarang masih ada juga, ya kan. Memang gedung yang namanya Siti Lewat tu kemarin dibangun pemerintah tu. Ada situ banyak juga yang bertenun situ. Akhirnya makin hari makin berkurang, entahkan kekurang modal apa segala itu kurang tahu, ya kan. Jika pada zaman Datuk Laksamana Raja di Laut, penggunaan tenun ditujukan sebagai identitas strata sosial, jenjang sosial masyarakat dapat ditandai dengan bentuk dan corak tenun yang digunakan. Sedangkan sekarang, minat penggunaan tenun lebih dominan digunakan sebagai pakaian adat serta pelengkap pada acara dan hari-hari tertentu seperti perayaan nikah kawin, lebaran, juga instansi-instansi pemerintahan. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya tenun Bukit Batu masih memiliki fungsi yang besar berdasarkan permintaan. Sementara pelaku tenun yang diandalkan di Bukit Batu Laut tidak seimbang. Antara lain penyebab ketidakseimbangan tersebut adalah mahalnya bahan baku pembuatan, sulitnya mendapatkan kayu alat kik, lamanya proses pembuatan, dan minimnya pengetahuan tentang strategi pemasaran. Keresahan ini sudah semestinya menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan untuk mendukung serta mempertahankan tradisi tenun Bukit Batu. Harapan-harapan para pelaku tenun
dan masyarakat pendukungnya harus segera menjadi perhatian bersama. Jadi kita mengharapkan agar dapat pemerintah mensupport atau mendukung tenun yang sedikit dah mulai punah ini tadi, membantu alat tenun maupun benang benang sutra dan benang emas ini tadi. Jadi apalagi gedungnya sekarang ini dah boleh katakan dah mulai harus direnovasi kan. Ini tadi. Jadi itu yang harapan kita ke depan supaya tenun emas Bukit Batu Laut ini tetap kembali berkembang. Budak sekarang yang masuk sekolah tak hendak dah. Disuruh dia awak naiklah ya sikit anak-anak panakan kami itu kan mak tak ada kan. Sementara belum dapat kerja tu nganggur ya. Misalnya nganggur setahun apa. Ininya jangan tidak buat kenangan untuk nenek awak ni. Tak hendak dia dah. Mau dah kijui-kijui ni semua dah. Habis kijui-kijui ni memang tak mau. Lebih baik dia main apa-apa depan tu. Tak mau dia dah. Suruh gulung benang tak mau. Nak gulung benang emas tak mau dia dah. Orang budak sekarang ni. Bukan tak menyuruh. Tak mau dia dah. Nak ambil keturun-menurun. Suruh menekat apa tak hendak kerja-kerja. Dia buat pengidang tekat tu dah. Kain tenun songket Bukit Batu ini menjadi ikon Kabupaten Bengkalis, bahkan ikon Provinsi Riau. Sehingga acara-acara kebangsaan nanti kain songket Bukit Batu ini harapan kami kedepannya akan selalu dijadikan kiblat di sisi budaya Melayu. Kami tidak akan biarkan ini tenun Bukit Batu menjadi punah. Kami akan melakukan perbaikan-perbaikan terus, pembinaan-pembinaan terus kepada anak-anak desa Bukit Batu ini sehingga dia bisa meneruskan regenerasi mengenai kerajinan tenun ini. Bahkan dulunya pada zaman dahulu di desa Bukit Batu ini adalah pemasok terbesar tenun Bukit Batu. Jadi dari pengalaman-pengalaman oleh orang tua kita dulu sehingga kami punya misi, Pak. Kami punya misi bagaimana tenun Bukit Batu ini menjadi ikon yang paling unggul sehingga menjadi kerajinan yang turun-temurun nantinya. Tantangan di masa depan untuk kelangsungan tenun Bukit Batu harus dihadapi dengan segenap keluasan hati. Kepedulian dan dukungan bersama akan menjadi denyut nadi tenun Bukit Batu dapat terus bertahan dan berkembang sebagai warisan khazanah tradisi budaya dulu, kini, dan nanti.